Lampu sudah menyala ya guys ya untuk saat ini ya guys ya. Cara memilih termostat yang benar sesuai dengan, alhamdulillah untuk kompresor sudah bisa nyala ya guys ya, udah getar ya guys ya. Nah sekarang untuk ampere sudah terbaca 0,8 ya guys ya. Baik guys, untuk perbaikan selanjutnya adalah pertama yaitu pintu tidak tutup rapat ya guys ya. Kemudian yang kedua itu mati total ya guys ya. Kondisinya mati total ya guys ya. Setelah kita melakukan perbaikan pintunya dulu guys ya, kita akan melakukan perbaikan ini yang mati total ya guys ya. Untuk kulkas kita akan coba menyalakan untuk kulkas ini, kita colokin ya guys ya. Dan sebelumnya kita akan cek untuk ampernya ada arusnya atau tidak guys ya. Kita akan cek untuk ke arah ampere. Tentu saja guys ya, di sini tidak ada tanda-tanda ada aliran strum masuk ke dalam ya guys ya. Oke guys, kita akan ngecek untuk posisi di dalam. Untuk colokan kita tetap akan colokin ya guys ya. Kita akan nyalakan kulkas dan kita akan untuk di bagian dalam ya guys ya. Dan untuk lampunya seperti mati ya guys ya. Nah di sini kita akan melakukan pengecekan untuk lampu ya guys ya, apakah lampunya benar mati atau tidak guys ya. Kita akan buka untuk lampunya guys ya. Kita lepas lampunya guys ya. Ini masih ada aliran listrik ya guys ya. Kita akan copot aja untuk lampunya. Baik guys, untuk lampu sepertinya putus ya guys ya. Di sini udah hitam ya guys ya. Kita akan coba melakukan penggantian untuk lampu ini guys ya. Nah ini untuk lampu penggantinya guys ya. Kita akan coba pasang ya. Ini lampu yang lamanya dengan ini yang baru. Kita lepas dulu untuk tutupnya agar memudahkan kita untuk memasangnya guys ya. Kita pasang untuk lampunya. Sepertinya masih belum nyala guys ya untuk lampu. Nyala guys ya. Saklarnya kendor nih guys ya. Jadi untuk saklar ini terkadang bisa, kadang enggak guys ya. Ini emang sudah putus ya guys ya, udah hitam. Kemudian kita akan melakukan perbaikan juga untuk saklar lampunya guys ya. Saklar lampunya juga sudah tidak normal ya guys ya, kadang nyala kadang tidak guys ya. Dan kita akan cabut untuk stekernya guys ya. Setelah steker kita cabut, kita akan melepas untuk saklar ini guys ya, menggunakan tespen ya guys ya. Di sini ada penguncinya guys ya. Kita akan tekan ke bawah sedikit ya guys ya agar bisa keluar. Nah biasanya ada di bagian samping atau bagian atas ya guys ya. Masing-masing ada dua guys ya. Kita dorong juga guys ya, tekan juga ya guys ya. Kita lepas dulu untuk kabelnya karena kita akan melakukan perbaikan di saklar. Karena untuk saklar ini terkadang nyambung terkadang tidak guys ya. Kemungkinan di dalamnya itu kotor ya guys ya. Kita tidak akan melakukan penggantian untuk saklar ini, tapi kita akan melakukan perbaikan saja, lebih hemat untuk biayanya. Kita akan perbaikan aja guys ya. Berikut untuk perbaikan saklar lampu ini guys ya. Caranya adalah kita akan congkel untuk posisi pengait ini yang di bagian samping ya guys ya. Nah kita keluarkan kedua sisi ini ya guys ya, pengait ini. Nah kita akan angkat, tapi di sini kita harus hati-hati guys ya, karena di sini ada pernya guys ya. Per ini hati-hati jangan sampai loncat, nanti pada saat loncat dia agak susah guys ya. Nah di sini kita akan melakukan pembersihan aja, kita akan bersihin saja guys ya di sini guys ya, karena di sini kadang nyangkut kadang tidak ya guys ya. Kita hanya membersihkan di sini aja guys ya untuk perbaikan saklar ini guys ya. Kita akan keluarkan dulu untuk pinnya ini. Nah ini seperti ini guys ya. Nah seperti ini guys ya. Nah seperti ini guys ya. Dan di sini tadi sepertinya ada semut juga ya guys ya. Ada bangkai semut pada pati guys ya. Nah masalahnya adalah ada di sini guys ya, untuk kerusakan di saklar lampunya. Kita akan amplas di sini guys ya. Ini sepertinya hitam guys. Baik guys, setelah kita bersihkan menggunakan amplas ya guys ya, kita akan kembali merakit untuk saklar ini guys ya. Seperti ini guys ya. Kita akan masukkan nih guys. Seperti ini guys. Nah seperti ini. Kemudian kita akan masukkan di sini guys ya. Nah seperti ini kita dorong guys ya. Dan selanjutnya untuk pernya guys ya, jangan lupa untuk pernya kita pasang. Nah seperti ini. Nah jadi seperti ini guys ya, sudah rapat ya guys ya. Untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan untuk saklar ini sudah bisa nyala atau tidak guys ya. Kita akan menggunakan tang ampere atau multitester ya guys ya, dengan mode buzzer ya guys ya. Jadi seperti ini. Nah kita akan mengukurnya, apabila dia berbunyi berarti dia bisa guys ya, normal tuh bunyi guys ya. Jadi pada saat pintu kebuka dia akan nyambung, tapi pada saat pintu tertutup dia akan mutus ya guys ya. Seperti ini guys ya. Nah seperti ini guys ya.
Nah, berarti di sini untuk saklar pintu sudah benar ya guys ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk saklar ini guys ya, dan perlu diingat pada saat pemasangan steker harus posisi dicabut ya guys ya, agar kita tidak tersengat listrik ya guys ya. Udah saya cabut ya guys ya. Sekarang kita akan masang untuk saklar ini guys. Nah, seperti ini guys ya. Sangat mudah sekali guys ya dalam perbaikan ini guys ya. Sudah guys. Kemudian kita akan colokin steker listriknya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mesin masih mati guys ya. Kita akan melihat untuk lampunya sudah nyala atau belum ya guys ya. Nah, alhamdulillah untuk lampu sudah menyala ya guys ya untuk saat ini ya guys ya. Lampu sudah menyala ya guys ya untuk saat ini ya guys ya. Nah, di sini berarti untuk aliran listrik itu udah masuk sebenarnya guys ya. Untuk kulkas ini lampu nyala tapi mesin masih mati guys ya. Di sini saya akan melakukan perbaikan untuk menyalakan kompresor ini guys ya. Untuk untuk kondisi seperti ini, untuk ampere tadi terbaca 0 ya guys ya, nggak ada ampernya guys ya. Berarti di sini ada kerusakan, kemungkinan ada kerusakan di jenisnya guys ya. Karena ini termostat ini guys ya. Kita akan melakukan penggantian termostat dan kita akan jelaskan cara memilih termostat yang benar sesuai dengan menurut Mama Putra yang mempunyai kulkas ini. Sebelumnya ini sudah diganti guys ya, menggunakan termostat, nggak tahu dia menggunakan termostat yang seperti apa. Makanya kita di sini akan jelaskan cara memilih termostat yang benar ya guys ya. Kita akan cabut dulu untuk stekernya guys ya, untuk melepas termostat ya guys ya. Untuk steker sudah dicabut ya guys ya. Kemudian kita akan keluarkan dulu untuk rak ini guys ya, yang menghalangi untuk kedudukan termostat tadi ya guys ya. Kita lepas dulu untuk raknya. Nah, kemudian kita akan melepas untuk kedudukan termostat guys. Di sini ada dua baut, sepertinya ada ini udah agak berkarat ya guys ya. Oke guys, kita akan lepasnya. Nah, kita akan lepas untuk soketnya dulu guys ya, biar kita bisa mengeluarkan. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan lampunya guys ya. Kita akan keluarkan untuk lampunya. Kita akan keluarkan termostatnya aja dari casingnya guys ya. Oke guys. Baik, kita akan melakukan pengukuran dulu. Untuk kita akan menggunakan mode buzzer ya guys ya, dan kita akan mengecek untuk termostat ini benar ini rusak atau tidak guys ya. Kita akan mengukurnya di konektor masing-masing. Benar saja guys ya, untuk termostat ini mati ya guys ya, tidak menyala ya guys ya. Kita akan melakukan penggantian saja. Di sini ada 3 jenis termostat ya guys ya, yang harus diperhatikan untuk teman-teman semua ya guys ya. Jadi termostat itu ada 3 macam, yaitu termostat kodenya STB R130, termostat ATB R132, dan ATB C134 ya guys ya. Di sini saya akan jelaskan untuk fungsi masing-masing ya guys ya, untuk termostat ini guys ya. Jangan sampai kita salah memilih untuk termostat ini guys ya. Jadi untuk penggunanya adalah untuk min 2 sampai dengan min 24. Nah, ini di sini R130 ya guys ya. Untuk penggunaan ini guys ya, untuk termostat ini min 25 sampai min 24, cocok digunakan untuk sejenis pendingin yang untuk membekukan sangat beku ya guys ya. Cocoknya untuk freezer ya guys ya, untuk seperti freezer rak dan freezer untuk freezer box ya guys ya. Kita jangan menggunakan, berarti tidak cocok untuk kulkas satu pintu ini guys ya. Ini cocoknya untuk freezer. Nah, kemudian untuk ATB R132 ini untuk temperaturnya itu adalah di sini tertulis 10,1 sampai min 18 derajat Celcius ya guys ya. Berarti di sini nilai tertingginya itu adalah plus 10,1 sampai dengan min 18 derajat Celcius. Berarti ini cocok untuk kulkas satu pintu dan 2 pintu. Nah, kulkas 2 pintu ini cocok untuk bagian atas ya guys ya. Apabila ada kulkas untuk pintu bagian atas ada menggunakan termostat ini, berarti menggunakan tipe yang ini ya guys ya, R132 ya guys ya. Ini harus diperhatikan benar-benar ya guys ya, karena pada saat nanti kita salah memilih, nanti hasil untuk kulkasnya itu tidak bagus ya guys ya. Termasuk untuk kulkas 2 pintu nanti akan terjadi
defrost terus ya guys ya, padahal sudah diganti untuk semuanya. Nah kemudian kita akan jelaskan lagi untuk kode berikutnya adalah ATB 134 ya guys ya. Untuk tipe ini untuk derajatnya, ini untuk temperaturnya itu plus 12,5 guys ya, sampai plus 1,5 derajat Celcius. Berarti ini diperuntukkan untuk showcase ya guys ya. Untuk showcase, untuk minuman yang tidak sampai beku ya guys ya. Berarti ini cocok untuk showcase, dan cocok juga untuk kulkas 2 pintu ya guys ya. Kulkas 2 pintu dipasang di mana guys? Yaitu dipasang di pintu bagian bawah ya guys ya. Apabila ada kulkas 2 pintu menggunakan termostat, berarti untuk termostatnya menggunakan termostat ini guys ya, untuk ATB C134 ya guys ya. Jadi jangan salah pasang ya guys ya, jangan salah milih guysnya, nanti jadi hasilnya kurang bagus ya guys ya. Baik guys, kita akan melakukan pemasangan untuk ini guys ya, untuk termostatnya. Baik guys, kita akan buka untuk termostat ini guys ya. Untuk kulkas 1 pintu menggunakan R132 guys ya. Seperti yang dipertanyakan Bu Putra, setelah diganti termostat ini akan jadi batu es enggak nanti gitu. Seperti itu ya guys ya. Insya Allah nanti bisa Bu gitu, karena ini untuk termostatnya itu sesuai dengan kapasitas untuk kulkas ini guys ya. Nih untuk termostat seperti ini guys ya, isinya guys ya. Kita tidak akan pasang untuk ini semua karena udah ada guys ya di tempatnya guys ya. Kita akan masukkan kembali untuk ini guys ya. Dan kita akan bisa manfaatkan untuk nanti perbaikan yang lain. Kita akan masang untuk termostatnya ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk termostat ini jangan sekali-kali dipotong untuk kawat ini guys ya, karena mungkin ngerasa terlalu panjang, kemudian nanti dipotong. Ini kan dapat nih guys ya, di dalamnya itu ada gas ya guys ya. Di sini gas ini fungsinya untuk ini ya guys ya, untuk mengatur temperatur ya guys ya. Jadi pada saat dingin, untuk gasnya ini ada tekanan ya guys ya, tekanan ke sini, akhirnya tekanan ini untuk mengaktifkan untuk saklar yang ada di dalam sini guys ya. Jadi jangan sekali-kali untuk memotong ini karena merasa terlalu panjang ya guys ya. Biarkan saja, kalau panjang kita tinggal gulung seperti ini guys ya. Jangan sekali-kali dipotong seperti ini, dipotong klek gitu. Ini nanti bisa nggak berfungsi untuk ini guys ya, untuk termostatnya. Nah seperti ini. Kemudian untuk soketnya, maaf, untuk dipasang soketnya dulu ya guys ya. Oke guys, kita akan pasang untuk soketnya guys ya. Nah. Dan untuk soketnya sepertinya sudah diganti guys ya, yang penggantian kemarin ya guys ya. Kita tekan sedikit karena terlalu panjang guys. Nah seperti ini. Nah. Dan ingat untuk ini jangan sampai bersentuhan dengan soket ini guys ya. Kita setting ke ukuran tengah-tengah saja guys ya. Nah seperti ini guys ya, karena ini udah dipasang sebelumnya. Kita kasih ke tengah-tengah saja guys ya. Kemudian kita akan pasang untuk ke kedudukan ke evaporatornya guys ya.
Kita akan menggunakan selang yang lama, kita akan pasang ke sini. Setelah pemasangan untuk termostat sudah selesai, kita akan coba untuk menyalakan untuk kulkas ini guys ya. Mudah-mudahan sudah benar ya guys ya. Kita akan nyalakan untuk kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk kompresor sudah bisa nyala ya guys ya, udah getar ya guys ya. Kita akan ngetes untuk ampernya. Yang sebelumnya adalah ampernya itu 0 ya guys ya, tidak ada, seperti tidak ada tegangan masuk. Nah sekarang untuk ampere sudah terbaca 0,8 ya guys ya, 0,8 untuk ampernya. Alhamdulillah sudah nyala untuk kompresornya, dan freon sepertinya bagus ya guys ya. 0,8 itu tinggi ya guys ya, pada saat baru dicolokin memang udah tinggi ya guys ya. Nanti setelah nyala agak beberapa lama kemudian dia akan turun sendiri. Dan untuk sekarang untuk kondensor ini udah panas ya guys ya, dan untuk filternya juga seperti itu. Kita akan cek untuk bagian evaporatornya. Sudah terdengar untuk freonnya guys ya, dan ini seperti udah ada hawa dingin ya guys ya untuk bagian atasnya ini guys ya. Kita akan tunggu beberapa saat untuk mengetahui ini dinginnya seperti apa guys ya. Baik guys, setelah kurang lebih 5 menit kita colokan, kita akan lihat untuk freezernya guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk freezernya sudah dingin ya guys. Udah dingin, udah merata semua ya guys ya untuk dinginnya guys ya. Untuk suara freon pun udah terdengar ya guys ya, jelas ya guys. Alhamdulillah untuk perbaikan kali ini berjalan dengan lancar ya guys ya. Oke guys, perbaikan kali ini sudah selesai guys ya. Untuk perbaikan kulkas, masalahnya itu pertama pintu tidak menutup dengan rapat, yang kedua untuk lampu itu mati total guys ya. Terus kemudian untuk mesinnya juga mati guys ya. Jadi seperti kulkas ini udah nggak bisa ada tanda-tanda kehidupan ya guys ya untuk sebelumnya guys ya. Alhamdulillah untuk perbaikan kali ini sudah kami jelaskan semua secara detail. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam segala aktivitas ya guys ya, diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam mencari rezeki. Bila mana ada tutur kata kami yang salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.